Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi. Saya di sini akan memaparkan keuntungan dan kerugian reksadana syariah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar. Uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dan instrumen keuangan syariah seperti saham dan sukuk. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, keuntungan reksadana syariah. Terdapat 7 keuntungan. Yang pertama, reksadana syariah bebas riba. Reksadana syariah Investor reksadana syariah akan menghimpun dana dan dikelola oleh manajer investasi dan dimasukkan ke dalam portofolio efek yang sesuai dengan aturan Islam. Di reksadana syariah menitipkan uang pada pihak yang sudah paham dan ahli dalam mengelola agar uang cepat berkembang. Dengan reksadana syariah kalian tidak perlu khawatir lagi karena perkembangan uang akan terbebas dari riba dan larangan yang telah dilarang oleh ajaran Islam. Yang kedua, mempermudah untuk investasi. Tentunya selain aman dan halal, reksadana syariah secara umum memiliki kelebihan seperti mempermudah orang dalam mengikuti investasi. Adanya peluang uang berkembang di tangan manajer yang profesional, memudahkan untuk dari aspek dan usaha karena ada manajer investasi yang mengurus semuanya. Yang ketiga adalah modal awal relatif kecil. Selain modal yang diperlukan juga terbilang cukup kecil untuk skala awam, mulai dari 100 ribuan sudah bisa berinvestasi reksadana syariah. Diversifikasi memperkecil risiko karena uang akan digabungkan dengan uang investor lainnya sehingga menimbulkan daya beli yang lebih besar. Keuntungan yang keempat yaitu tidak perlu mentor untuk memulai langsung. Walaupun seperti belajar sendiri memang lebih baik, tapi kalau tidak harus mencari mentor untuk benar-benar menguasai seluruh materi dan pengalaman tentang bagaimana seni berinvestasi lewat reksadana, karena akan cukup mempercayakan uangmu kepada manajer investasi yang sudah dipilih. Tapi mencari mentor investasi dan menjadikan mentor sebagai sarana untuk belajar darinya secara langsung, mungkin kamu tidak mendapatkannya secara gratis, tapi yang namanya ilmu kamu akan mulai pintar dalam investasi jenis ini. Selanjutnya, keuntungan yang kelima, tidak perlu pusing memilih waktu berinvestasi. Bagi yang ingin berinvestasi dalam jangka pendek di bawah 1 tahun, maka reksadana pasar uang syariah adalah yang paling pas karena waktu yang singkat bisa membuat uang tetap berputar dengan cara yang aman dan halal. Dan juga investasi dalam jangka 1-3 tahun, baiknya memilih jenis reksadana pendapatan syariah. Jangka menengah akan memungkinkan modal berputar dalam waktu yang cukup demi mendapatkan keuntungan yang baik. Yang keenam yaitu proses cleansing reksadana syariah. Cleansing adalah salah satu kegiatan yang tidak dimiliki oleh reksadana konvensional. Ini adalah proses pembersihan sumber dana yang bisa mengandung hal yang diharamkan selama proses investasi berlangsung. Karena itu, fungsi Dewan Pengawas Syariah berperan dalam proses cleansing ini. Sebagian besar uang tidak langsung masuk kepada pemilik modal. Akan tetapi diarahkan pada hal yang bersifat amal. Keuntungan yang terakhir yaitu mudah membuat akun. Sudah menjadi pertimbangan semua aspek yang dikatakan.
Maka membuat akun rekening reksadana syariah di berbagai penyedia layanan reksadana yang ada banyak sekali. Cukup googling akan mendapatkan atau melihat produk yang ditawarkan baik secara online maupun offline. Terdapat beberapa situs atau formulir pendaftaran dan juga profil manajer investasi beserta sepak terjangnya. Maka cukup menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mulailah bertransfer untuk memulai investasi. Baiklah, selanjutnya adalah kekurangan dari reksadana syariah. Di sini terdapat 4 kekurangan. Yang pertama adalah risiko capital loss. Adapun kekurangannya adalah risiko berkurang uang atau capital loss. Hal ini karena setiap jenis investasi saham pasti memiliki risiko kehilangan uang karena investasi yang kredibel atau dan profesional adalah suatu keharusan. Yang kedua yaitu investasi jadi terbatas. Seperti halnya reksadana biasa, reksadana syariah juga memiliki 4 jenis, yaitu reksa syariah, dana pasar uang, serta reksadana syariah pendapatan tetap dan reksadana syariah campuran. Dan juga masing-masing keempatnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dibandingkan reksadana biasa, reksadana syariah juga memiliki kekurangan, yaitu pilihan untuk berinvestasi menjadi lebih terbatas karena harus dipilih transaksi yang sesuai ajaran Islam. Memiliki peluang keuntungan atau return yang relatif lebih kecil dibanding reksadana biasa karena memang harus dipilih-pilih terlebih dahulu yang sesuai dengan syariah dan yang mana tidak. Kerugian yang ketiga yaitu return tidak sebesar konvensional. Kalau bisa dibandingkan antara konvensional dan syariah, maka return atau keuntungan dari investasi reksadana syariah lebih kecil dibandingkan dengan yang konvensional. Hal ini karena dalam syariah hasil keuntungan dibagi rata dengan pengelola, jadi istilahnya adalah bagi hasil. Dan juga risiko kerugian ditanggung bersama. Selain itu yang membuat keuntungan dari syariah kecil ini karena memang tujuan utama dari investasi tidak semata-mata mencari uang, tapi juga menimbang aspek kehalalan dana yang dikelola tersebut. Yang terakhir itu melarang bisnis yang melanggar syariah. Walaupun misalnya perusahaan A mendapatkan keuntungan fantastis, tapi bisnis berasal dari bidang judi ataupun minuman beralkohol dan produk haram lainnya, maka hal yang menjadi berat bagi sebagian orang adalah tidak boleh ada utang yang harus lebih kecil daripada nilai asetnya. Berbeda dengan reksadana konvensional yang tidak mempedulikan penghasilan dari banknya, tidak mempedulikan apakah dana tersebut halal atau haram. Mungkin itulah pemaparan materi saya terkait dengan keuntungan dan kerugian reksadana syariah. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.